Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini saya akan berbagi tips ataupun trouble masalah ya. Jadi pada sepeda motor matic itu ada namanya mekanisme otomatis perpindahan putaran dari lock as mesin ke roda belakang di sana. Jadi melewati puli depan dulu baru sampai puli yang belakang. Nah, permasalahannya itu yang sering terjadi ataupun sering rusak, terutama di bagian puli depan yang posisinya di bagian askrek ataupun poros engkol. Nah, di sini udah ada contohnya, ini yang sudah rusak parah dan ini yang baru. Jadi buat perbandingan, jadi biar bisa bedain antara yang masih layak ataupun yang sudah benar-benar tidak bisa digunakan dan efeknya seperti apa. Nah, di sini kalau mau dilihat untuk puli yang bagian depan untuk rumah roller ya. Kenapa disebut rumah roller ya? Karena disinilah tempat rollernya itu berada. Jadi di sini ada tempat 1, 2, 3, ada 6 buah tempat. Nah, ini rollernya di sini dia akan bergerak ketika RPM-nya naik sehingga bisa menjepit panbel. Nah, panbel ini nanti akan menyesuaikan RPM dan beban mesinnya secara otomatis seperti itu. Jadi, nah posisinya seperti ini, dia kalau semakin terjepit dia akan semakin ke ujung. Nah, ini bergerak ke ujung seperti ini. Itu tertekan oleh roller sesuai putaran mesin dan beban roda belakang. Nah, di sini permasalahannya kenapa ini harus diganti. Jadi, nah di sini ada bosnya itu, bos puli. Nah, di sini kalau diperhatikan ini sudah goyang ataupun sudah oblak. Nah, harusnya itu sepan. Nah, ini yang kondisi bagus baru itu kondisinya sepan ataupun ada spasi itu sedikit. Kalau yang di sini sudah terlalu oblak, nah ini menimbulkan bunyi yang sangat berisik ya. Jadi kalau motor kalian tiba-tiba bunyinya kasar padahal nggak pernah kehabisan oli ataupun apa, itu bisa disebabkan oleh rumah roller. Bagian bushingnya ini udah oblak seperti ini tidak bisa diakali ataupun di akal-akalan, itu tidak bisa. Ini harusnya tetap diganti supaya tetap presisi seperti itu. Nah, dan kalau diperhatikan juga untuk bagian pulinya ini sudah nggak rata. Kenapa bisa dikatakan nggak rata? Ini cuma buat perbandingan, jadi gunakan obeng seperti ini. Nah, kalian tempelkan seperti ini. Nah, itu bisa kelihatan puli yang sudah aus ataupun sudah kemakan atau belum. Nah, di situ kelihatan ada celahnya. Nah, itu celahnya sekitar hampir 4 atau 3 mili. Nah, ini kenapa bisa sampai seperti ini? Ini karena faktor pemakaian. Jadi karena di sini bahannya itu aluminium, lama kelamaan dia akan terkikis sedikit demi sedikit, akhirnya seperti ini. Dan ini efeknya apa bagi kendaraan? Nah, nanti ketika puli mulai mengembang ataupun bekerja, karena di sini dia nggak rata, jadi bukan perputaran ya, jadi naik turunnya puli itu jadi kurang maksimal. Yang harusnya bisa langsung naik, ini karena di sini nggak rata, dia tertahan di sini, jadi nggak bisa sampai sini, sampai tepi, nggak bisa sampai tepi. Nah, itu efeknya ketika di RPM atas dia kurang maksimal.
Ya, jadi perbandingannya dia tertahan di sini karena di sini udah mentok. Ini permukaan yang di sini sama yang di sini itu hampir rata. Nah, ini bisa dibedakan sama yang baru. Kalau yang baru itu ketika ditempelkan seperti ini itu rata. Nah, kelihatan ya. Jadi ketika puli mulai aktif, dia langsung bisa fleksibel. Naik turunnya ataupun mengecil dan membesarnya itu responsifnya lebih cepat. Beda sama yang ini karena sudah termakan. Nah, jadi seperti itu. Itu salah satu trouble masalah untuk bagian CVT yang di bagian puli depan. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jadi untuk kalian yang pengen belajar tentang matic ataupun gimana cara kerjanya, ini mungkin bisa membantu menjadi wawasan, menjadi ilmu pengetahuan supaya bisa mengerti bagaimana mekanisme sistem CVT pada sepeda motor seperti itu. Oke, terima kasih. Bila ada kurang dan lebihnya videonya, boleh kritik ataupun saran. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.